Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi anak-anak hebat. Kita bertemu lagi di video pembelajaran tematik bersama Ibu Rima Malini. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hebat di pagi hari ini? Ibu Rima berharap kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan lindungan dari segala macam mara bahaya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, tak lelah-lelahnya Ibu Rima selalu mengingatkan kepada kita dalam masa pandemi ini kita untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan yang harus kita jaga? Yaitu yang pertama, harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan dibilas di bawah air yang mengalir. Yang kedua, tetap memakai masker jika kita harus bepergian keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain dari jarak 1,5 hingga 2 meter. Bersama-sama kita menjaga dan juga memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, sebelum belajar, Ibu ingin mengajak anak-anak sekalian untuk bermain game tebak kata dulu nih. Apa kalian siap? Ibu akan memberikan kalian waktu 20 detik untuk menebak katanya ya. Kita hitung mundur bersama-sama yuk. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Siapakah aku? Aku adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Suku asli yang menempatiku adalah suku Dayak. Aku memiliki 5 provinsi. Siapakah aku? Nah, anak-anak, kalian boleh menebak jawabannya selama 20 detik dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis nih. Apa kalian sudah mendapatkan jawabannya? Yuk kita intip bersama-sama. Apa ya jawabannya? Jawabannya adalah Pulau Kalimantan. Selamat buat anak-anak yang menebak jawaban dengan benar. Dan bagi kalian yang masih salah, jangan berkecil hati. Di video selanjutnya Ibu Rima masih ada game-game seru untuk kalian. Baik anak-anak, kita masih berada di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita juga masih berada di subtema 1, organ gerak hewan. Tetapi kita sudah masuk ke pembelajaran 4. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum belajar Ibu Rima membacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Yang kedua, dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. Yang ketiga, dengan eksplorasi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Yang keempat, dengan membaca, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Yang terakhir, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Denah kandang kelinci. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan denah kandang kelinci Pak Rudi ini ya. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi.
Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu wilayah daerah. Nah anak-anak, ini adalah peta Pulau Jawa. Kita akan mempelajari tentang kondisi geografis Pulau Jawa. Pulau Jawa berkependudukan terbanyak di dunia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia. Meskipun hanya menempati urutan terluas kelima, Pulau Jawa dihuni oleh 60% penduduk Indonesia. Pulau Jawa memiliki luas 126.700 km persegi. Pulau ini secara administratif terbagi menjadi 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta 2 wilayah khusus yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pulau Jawa berbatasan dengan Sumatera di sebelah barat, Bali di timur, Kalimantan di utara, dan Pulau Natal di selatan. Sungai terpanjang ialah Bengawan Solo dengan panjang 600 km. Hampir keseluruhan wilayah Jawa pernah memperoleh dampak dari aktivitas gunung berapi. Terdapat 38 gunung yang terbentang dari timur ke barat pulau ini. Gunung berapi tertinggi di Jawa adalah Gunung Semeru, yaitu 3.676 meter. Sedangkan gunung Merapi yang paling aktif di Jawa dan bahkan di Indonesia adalah Gunung Merapi serta Gunung Kelut. Lahan persawahan padi di Jawa adalah salah satu yang tersubur di dunia. Yang kedua adalah Pulau Sumatera. Adapun kondisi geografis Pulau Sumatera sebagai berikut. Sebutan lain Pulau Sumatera adalah Andalas. Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia. Dengan luas wilayah 473.481 km persegi. Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Nusantara. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di timur dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur pulau banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara di sana, antara lain Asahan, Sungai Siak, Kampar, Indragiri Hilir, Batanghari, Musi, Ogan, Lematang, Komering, Wai Sekampung, Wai Tulang Bawang, Wai Seputih, dan Wai Mesuji. Sementara beberapa sungai yang bermuara di pesisir barat Pulau Sumatera, diantaranya Batang Terusan dan Ketahun. Di bagian barat pulau terbentang pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari barat laut ke arah tenggara dengan panjang lebih kurang 1.500 km. Di Pulau Sumatera juga terdapat beberapa danau, diantaranya Danau Laut Tawar, Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau di atas, Danau di bawah, Danau Talang, Danau Kerinci, dan Danau Ranau. Sepanjang Bukit Barisan terdapat puluhan gunung, baik yang tidak aktif maupun gunung berapi yang masih aktif, seperti Gerudung, Sinabung, Merapi dan Talang, Gunung Dempo, Gunung Kaba, dan Kerinci. Ada 10 provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Bengkulu. Yang selanjutnya adalah kondisi geografis Pulau Kalimantan. Sebutan lain dari Pulau Kalimantan adalah Borneo.
Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia dengan luas wilayah 743.330 km persegi. Pulau Kalimantan tidak seluruhnya masuk dalam wilayah NKRI. Ada sebagian yang masuk menjadi wilayah Brunei dan Malaysia. Namun yang terbesar adalah bagian dari wilayah negara Indonesia. Luas wilayah Pulau Kalimantan yang menjadi bagian wilayah NKRI adalah 539.460 km persegi. Wilayah Kalimantan berbatasan dengan Sabah dan Sarawak di bagian utara, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Selat Karimata, di bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Ada 5 provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Gunung di Kalimantan mungkin lebih tepat disebut bukit karena gunung-gunung di Kalimantan tidak setinggi gunung di pulau lain, seperti Bukit Raya dan Gunung Kinabalu. Dan ada sungai terpanjang di Kalimantan yaitu Sungai Kapuas dengan panjang 1143 km. Yang selanjutnya adalah kondisi geografis Pulau Sulawesi. Sebutan lain dari Pulau Sulawesi adalah Celebes. Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia dengan luas wilayah 174.600 km persegi. Pembagian wilayah administratif di Sulawesi terdiri dari 6 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Gorontalo. Di bagian utara Pulau Sulawesi berbatasan dengan Pulau Mindanao, Filipina. Di bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores, di bagian barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, dan di bagian timur berbatasan dengan Kepulauan Maluku dan Papua. Rantai Mario adalah puncak pegunungan tertinggi di Pulau Sulawesi dengan ketinggian 3.478 meter dari permukaan laut. Beberapa gunung di Kepulauan Sulawesi adalah Gunung Sonjol dan Gunung Tokala, Gunung Kelabat, Gunung Rabana, Gunung Kambuno, dan Gunung Mangkoka di Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir adalah kondisi geografis Pulau Papua. Sebutan lain Pulau Papua adalah New Guinea. Pulau Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia dengan luas wilayah 786.000 km persegi. Namun, dari total luas wilayah tersebut tidak seluruhnya masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Karena pulau ini dibagi dalam 2 wilayah yang sebagian barat adalah bagian wilayah Indonesia, sedangkan bagian timur adalah bagian wilayah Papua Nugini. Luas wilayah Pulau Papua yang menjadi bagian wilayah NKRI adalah 421.981 km persegi dan terbagi ke dalam 2 wilayah administratif provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Perbatasan sebelah utara Papua adalah Samudra Pasifik, sebelah selatan adalah Samudra Hindia, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, Australia, sebelah barat adalah Papua Barat, Kepulauan Maluku, sebelah timur adalah Papua Nugini. Pegunungan Jayawijaya adalah rangkaian pegunungan yang membujur di Provinsi Papua, Indonesia. Pegunungan Jayawijaya adalah rangkaian pegunungan tertinggi di Indonesia, dengan puncak tertingginya yaitu Puncak Jaya. Di puncak pegunungan Jayawijaya terdapat salju abadi yang jumlahnya semakin menipis akibat pemanasan global. Selain Puncak Jaya, pegunungan Jayawijaya memiliki beberapa puncak lain yang lebih rendah, yaitu Puncak Mandala, Puncak Trikora, Puncak Edinburgh, Puncak Yamin, dan Puncak Kertens Timur. Nah anak-anak, ayo membaca. Silakan buka buku pendamping kalian halaman 17. Modal dasar pembangunan dengan gotong royong. Kepribadian masyarakat Indonesia tidak dapat terlepas dari gotong royong. Budaya gotong royong telah ada dan dilaksanakan sejak zaman dahulu. Alangkah baiknya kita tetap menerapkan budaya gotong royong pada masa sekarang. Gotong royong artinya kerjasama.
di mana masyarakat saling tolong-menolong dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan untuk kepentingan bersama. Semangat dalam gotong royong menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa kepedulian satu sama lain, dan juga mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Modal utama dari terciptanya lingkungan masyarakat yang rukun yaitu dengan kegiatan gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat akan menjalin interaksi dan bekerja sama antar sesama. Hal itu dapat mempererat hubungan persaudaraan di masyarakat. Prinsip dari gotong royong yaitu bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Manfaat dari adanya gotong royong bagi pelaksanaan pembangunan nasional yaitu membuat masyarakat memiliki tujuan yang sama dan dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Gotong royong juga menjadi modal dasar pembangunan. Program yang diadakan pemerintah dalam hal pembangunan dapat dilaksanakan di lingkungan masyarakat dengan adanya gotong royong. Kehidupan dalam lingkungan masyarakat yang rukun dan harmonis mampu mendukung terlaksananya program pembangunan pemerintah. Nah anak-anak, demikian video pembelajaran tematik Ibu Rima kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah anak-anak, bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat mengetahui jika Ibu Rima update video pembelajaran yang terbaru ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video pembelajaran ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan salam anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.